Senang sekali bisa jadi bagian dari keluarga GBI WTC di tempat ini, saudara-saudara ya. Terima kasih sudah mengundang ya, buat setiap para pemimpin yang boleh kasih kesempatan buat saya untuk sama-sama bisa ambil bagian ya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Andre Tunggal ya. Jadi mungkin sebagian dari saudara ada yang pernah tahu, pernah lihat saya di sosial media. Ya memang demikian adanya, saya banyak pelayanan di sosial media. Dan saya memang berbagi akan perjalanan saya sama Tuhan, berbagi perenungan firman Tuhan. Tapi selain daripada itu, kalau Bapak Ibu mau kepo ya, mau lihat sosial media saya sarankan pegang dadanya ya. Karena nanti jantungnya copot, lari keluar ya. Kenapa begitu? Karena saya bukan hanya berbagi firman, tetapi saya juga berbagi penjelasan firman Tuhan kepada dunia hari ini yang tidak percaya. Bahkan bukan cuma tidak percaya, mereka seringkali juga menentang kekristenan. Seringkali mereka bahkan menghina-hina kekristenan. Nah, di tengah dunia yang seperti itu, saya percaya bahwa kita perlu memberi penjelasan. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita memberikan penjelasan akan kebenaran firman Tuhan, kebenaran kekristenan, kebenaran iman Kristen kepada banyak orang yang hari ini nggak butuh, yang hari ini tidak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang saya pun meyakini bahwa banyak orang Kristen tidak paham apa yang dia percaya. Bukannya apa, tetapi kita memang dalam proses pengenalan akan Tuhan. Nah, seumur hidup kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Karena itu, mengenal Tuhan itu penting. Karena kalau kita kenal Tuhan dengan cara yang salah, akhirnya hidup kita jadi salah. Iya nggak, saudara-saudara? Tapi kalau kita kenal Tuhan dengan cara yang benar, hidup kita jadi lebih benar. Nah, saya percaya itu berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, karena itu saya, kalau saudara mau kepo-kepoin boleh, tapi jangan waktu sekarang. Ya, karena kita mau sama-sama dengar firman. Amin. Saya senang sekali bisa ketemu dengan saudara, para pemimpin di tempat ini. Senang ketemu dengan jemaat di tempat ini. Ini kali pertama. Terima kasih untuk sambutan yang baik. Bilang sama kiri kanan, saya juga senang lihat kamu ada di sini. Haleluya ya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Hari ini saya minta tolong, slide saya tolong ditampilkan. Hari ini saya ingin membawakan satu tema, kemujuran orang fasik. Mazmur 73, mari sama-sama kita lihat dan kita baca ayat ini, saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Kemujuran orang-orang fasik. Sekarang lagi rame, saudara-saudara, stiker ini, gerakan ini. Pajak kami ada di kendaraanmu, jadi stop mulai sekarang di jalan berisik, tot-tot-tot, wuk-wuk-wuk. Nah, saudara tahu? Saudara tahu? Kalau saudara lihat sosial media sekarang, orang-orang lagi rame mengkritik para pengguna jalan yang pakai strobo, ya, pakai sirene, pakai pengawal, terus di belakang lagi nyetir, saudara-saudara tiba-tiba belakang, tot, wuk, gitu kan ya, kayak anjing juga ya, wuk ya, guguk ya, wuk, tot, gitu saudara-saudara. Orang lagi rame dan orang kesel, kenapa? Karena saya nggak tahu ya, saudara merasakannya atau tidak, tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru-barusan saja terjadi. Berapa waktu yang lalu, kalau saudara ingat, pernah ada insiden, ada seorang pengawal jalan raya yang memarahi taksi karena menghalangi jalannya. Jadi dia marah, kamu gitu kan ya, dan ini langsung disorot sama netizen. Oh, kayaknya arogan sekali Anda. Arogan karena apa? Arogan karena mentang-mentang punya seragam, mentang-mentang punya lampu strobo, begitu ya, terus kemudian bisa marahin orang, minggir kamu, bos saya mau lewat. Nah, misalnya, saudara-saudara ya, saya nggak tahu saudara merasakan itu di jalan atau enggak. Pernah rasain nggak? Pernah ya. Perasaannya apa? Kesel. Kenapa kesel? Kayak punya jalanan aja, betul kan ya? Kenapa lagi kesel? Ayo, kenapa kesel?
Kenapa? Berisik. Kalau saya keselnya selain berisik, saya tuh pengennya begini. Kamu pejabat ya, rasain macet sama kayak kita. Ayo rasain yang namanya kemacetan sama dengan kita. Kalau tidak mau macet, beresin. Betul nggak saudara-saudara? Kalau tidak mau macet, jangan pakai pengawal, tapi beresin kemacetan ini supaya tidak macet. Supaya kami rakyat pun juga tidak macet. Itu perasaan saya. Dan itulah yang sedang terjadi hari ini, sampai-sampai kalau saudara lihat beritanya, akhirnya katanya yang pakai sirene strobo itu dibekuin semua. Ya, jadi dibekuin sama polisi dan sebagainya, karena ya kita bersyukur akhirnya didengerin juga tuh perasaan rakyat, gitu kan ya. Tapi saudara, perasaan kita itu sebenarnya boleh bilang nggak bahwa kita tuh merasa hidup itu tidak adil. Kita merasa bahwa bagi sebagian orang yang punya jabatan kok sepertinya dapat kenyamanan, ya, dapat apa? Keistimewaan, jalan dibukain buat dia, sedangkan kita yang rakyat cecere gitu ya, saudara ya. Rakyat jelata ini kok harus ikut-ikutan macet aja, terima-terima aja, jalan gak bener, perbaikan sana sini, tapi kita telan aja, saudara-saudara. Betul nggak, saudara-saudara? Kita merasa hidup tidak adil. Kita merasa kamu juga harusnya merasakan yang saya rasakan. Nah, memang dunia itu pada akhirnya kita menemukan bahwa banyak hal yang tidak adil di dunia. Bukan hanya soal masalah sirine. Dalam kerjaan mungkin saudara-saudara, engkau merasakan bahwa di dalam pekerjaan saudara marah, bete gara-gara teman kerjamu itu gajinya naik, jabatannya naik, padahal dia tukang jilat doang kerjaannya. Kalau dibilang siapa yang kerja lebih keras, saya kerja lebih keras mungkin, saudara ya. Kalau dibilang saya lebih benar kerjanya, saya kerja lebih benar, tapi dia pinter aja ngomong sama bos, makanya dia dapat jabatan mungkin. Mungkin saudara juga merasa tetangga, tetangga ini bisnisnya juga, tokonya ini banyak nipu orang gitu kan ya. Pakai bahan yang sembarangan, misalnya ibu-ibu bikin donat misalnya ya. Donat depan rumah itu, itu banyak bahannya itu sembarangan. Saya yang pakai bahan yang bagus, tapi kok kayaknya usaha dia lebih maju. Saudara merasa tidak adil. Saudara merasa waktu saudara buka sosial media, lihat teman SD saudara, ini teman SD ini, teman SD, kejauhan SD. Oh, ini teman SMA saya. Ini teman SMA ini dulu paling malas belajar, kerjanya nyontek melulu, bolos melulu, main cewek melulu. Kok sekarang sukses ya? Saya merasa begitu nggak? Kok sekarang saya begini ya? Saudara, kadang-kadang kalau hidup itu mau dihitung-hitung, berapa banyak kita menemukan hidup itu tidak adil. Saudara merasa dalam hidup ini, saudara merasakan keadilan yang cukup atau tidak? Nggak usah ngomong. Coba tanya sama diri sendiri. Saudara merasakan hidup ini adil nggak buat saudara? Halo? Adil nggak? Kalau saudara merasa tidak adil, kalau saudara merasa tidak puas, kalau saudara merasa, bahkan saudara bertanya begini sama Tuhan, Tuhan, saya sudah hidup benar, saya rajin datang ke gereja, saya melakukan apa yang saya bisa lakukan, saya pelayanan, bahkan mungkin saya memberi untuk Tuhan, tapi kenapa hidup masih tidak adil buat saya? Kalau saudara merasa begitu, saya mau kasih tahu, selamat. Kenapa selamat? Pertama, saudara sadar. Yang kedua, saudara tidak sendiri. Kenapa saudara tidak sendiri? Karena itulah yang dirasakan oleh sang pemazmur. Pemazmur ini namanya Asaf. Dia menuliskan di dalam Mazmur 73 dan dia mengatakan, ya Allah itu bagi mereka yang tulus hatinya, Tuhan itu baik. Tuhan itu bersih hatinya. Berapa banyak kita itu berpikir seperti Asaf, betul? Tenang nak, Tuhan itu baik. Kita bilang begitu sama anak kita kan? Sama anak kita yang protes, mah kenapa temanku nyontek tapi dia nilainya lebih bagus dari aku, betul? Terus kita orang tua ngomongnya apa? Tenang nak, itu Tuhan itu pasti baik. Tenang, Tuhan itu baik. Karena kita juga percaya seperti Asaf. Tapi kalau lihat realita kehidupan, Asaf bilang apa? Tetapi aku sedikit lagi aku terpeleset. Kenapa terpeleset? Karena aku cemburu. Aku cemburu
Cemburu melihat pembual-pembual. Cemburu melihat kenapa orang fasik yang tidak ke gereja, kenapa orang fasik yang tidak takut akan Tuhan, kenapa orang fasik yang selingkuh sana sini, kenapa orang fasik yang kerjanya tipu orang, kenapa mereka mujur. Kalau saudara merasa begitu, Asaf sudah merasakannya. Selamat, makanya saya bilang 2400 tahun yang lalu sudah terjadi itu barang. Kita cemburu melihat orang-orang hari ini flexing sana sini, iya enggak? Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara ini sekarang generasi sandwich. Tahu generasi sandwich? Generasi sandwich itu adalah bukan cuma hidupin keluarganya doang. Dia masih terus tunjang orang tuanya, dia punya anak juga. Jadi dia biayain ke atas dan ke bawah. Belum biayain dirinya, dia mesti biayain ke atas, dia mesti biayain ke bawah. Aduh, rasanya hidup sengsara, betul nggak? Tapi waktu saudara buka sosial media, saudara lihat, kok bisa ya ada orang itu flexing. Flexing itu apa? Pamer, saudara ya. Mobil keren gitu kan ya. Wah, tas baru gitu kan ya. Pamer saudara-saudara mobilnya bintang 3. Tahu bintang 3? Bukan bintang 7, itu puyer saudara ya. Bintang 3, jamnya Rolex, tulisnya Happy Sunday. Keren ya? Wah, diberkati Tuhan. Kita merasa, kok saya enggak ya? Kok saya sampai sekarang masih naik gokar kan begitu kan ya? Kok saya biasa aja ya? Kenapa begitu ya? Karena kita memang tiap hari melihat orang-orang itu pamer. Betul nggak saudara? Kalau ketemu teman lama, kita ngomong apa? Biasa lah, yang bapak-bapak ketemu, halo udah lama nggak ketemu. Pertanyaan pertama bapak-bapak tanyanya apa? Anak? Enggak. Itu ibu-ibu yang nanya, betul nggak? Anak berapa sekarang? Itu ibu-ibu biasanya. Bapak-bapak nanyanya apa? Sekarang main apa? Betul kan? Kerjaan. Main apa? Oh, saya sih main ATK sekarang. Wah, gitu kan ya. Oh, main ATK. Kadang pertama kali saya datang di Jakarta, saya agak bingung. Kok tanyanya pada main-main semua? Ini semua bapak-bapak pada main ya, gitu ya. Oh, saya baru tahu main ATK, jualan ATK, gitu kan ya. Main apa? Oh, saya main komoditi, ya. Saya main apa? Main kapal. Oh, artinya usahanya usaha kapal. Oh, main apa sekarang? Asal jangan jawabannya main cewek aja ya. Main apa sekarang? Main golf kalau anak-anak zaman sekarang ya. Anak-anak Gen Z, milenial sekarang. Oh, kalau udah main golf itu artinya apa? Keren. Main padel. Itu saudara-saudara ya. Kenapa pertanyaan kita begitu? Karena dunia membentuk kita tanpa sadar bahwa engkau berarti kalau engkau sukses. Jadi tidak heran kalau kita selama ini kadang-kadang suka bertanya-tanya, kenapa saya tidak sukses seperti dia? Karena tanpa sadar dunia membentuk kita seperti itu. Jadi saudara, saya mau bilang itu wajar. Karena tanpa sadar, sebagaimana apa yang Asaf katakan, aku itu cemburu. Kenapa aku cemburu? Karena kayaknya kalau lihat orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, kok kayaknya mereka tuh tidak ada sakit, tubuh mereka gemuk, lalu mereka itu sepertinya bahagia, aman, bahagia, semuanya baik-baik saja. Mereka tidak usah hidup jujur, mereka tipu orang aja mereka dapat cuan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu kemudian dia mengatakan, bahkan bukan cuma itu loh pastor, bahkan saya kenal itu, dia bahkan suka bilang, gue gak butuh Tuhan, tapi hidupnya enak karena dia punya ordal. Gitu saudara, betul ya? Zaman sekarang itu saudara, kesuksesan bukan cuma rajin menabung, rajin belajar, tapi juga punya ordal. Gitu saudara. Jadi tanpa sadar kita tuh akhirnya melihat, wah ternyata kok begitu ya. Makanya pada akhirnya Asaf itu mengatakan apa? Sia-sia aja aku mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia, kenapa? Toh mereka juga diberkati. Loh. Betul ya? Sia-sia aja aku rajin ke gereja. Kenapa? Ya, hari Minggu saatnya main golf. Gitu. Saya tidak tahu saudara punya di sini ada nggak? Oh, hari Minggu saatnya main golf. Ada yang ngomong sama saya, Pak, anak saya udah nggak mau ke gereja lagi. Kenapa? Karena hari Minggu dia main golf supaya bisnis dia makin berkembang. Karena kalau main golf itu kan deal, saudara-saudara ya. Jadi ya udah, dia udah nggak ke gereja lagi. Kenapa? Sibuk main golf. Sia-sia aku mempertahankan kelakuanku bersih.
Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Kenapa? Mereka lebih diberkati Tuhan. Sebelum saudara merasa, wah ini kok kayaknya khotbahnya jadi supaya kita malas ke gereja ini. Bukan. Saya tentu tidak berkhotbah begitu. Tapi izinkan saya cerita tentang satu novel namanya Lord of the Flies. Novel ini adalah novel klasik tahun 1954. Menceritakan tentang, jadi penulisnya adalah William Golding. Dia menceritakan tentang sebuah pesawat yang ngalamin kerusakan. Terus pesawat itu tiba-tiba mendarat di satu pulau, di mana pulau itu tidak berpenghuni. Dan pesawat itu yang selamat adalah anak-anak, saudara-saudara. Jadi anak-anak ini, mereka terus kemudian di tengah pulau yang tidak berpenghuni, mereka berusaha untuk supaya, oke, kalau gitu kita bertahan hidup. Nah, mereka bertahan hidup, akhirnya mereka pilih pemimpin, mereka berusaha untuk membuatnya teratur. Tapi saudara-saudara, ada satu orang yang berbuat curang. Ada satu orang yang kemudian di tengah-tengah komunitas yang sudah rapi, ini saudara, ada orang yang berbuat curang, yang malas kerja, dan akhirnya apa? Yang lain ikut-ikutan. Buat apa ya malas? Buat apa ya kita taat sama kamu ya? Enak-enakan aja. Akhirnya apa? Di dalam pulau itu, anak-anak ini akhirnya terbagi dua kelompok. Kelompok yang mempertahankan keteraturan, mempertahankan aturan, hukum. Yang kedua, kelompok yang suka-suka. Dan makin lama makin banyak yang suka-suka. Kenapa? William Golding mau sampaikan kepada kita, orang itu akan cenderung lebih memilih sesuatu yang cenderung benar atau cenderung rusak? Rusak. Kalau saudara pernah nonton film Joker, pernah nonton nggak film ini? Pernah? Kok sedikit doang yang ngangguk-ngangguk? Sisanya apa? Terlalu itu ya, sibuk bekerja ya saudara-saudara ya. Jarang liburan sih. Pak, hidup susah Pak. Mesti cari duit. Oke, ya saya paham. Kalau saya pernah nonton film Joker, ini anak-anak Gen Z, ini anak-anak saudara paling suka nih. Kenapa jahat? Orang jahat tuh karena orang baik tersakiti. Ya gitu. Ini film ada benarnya, ada salahnya. Kenapa ada salahnya? Sudah tahu nggak, orang jahat itu bukan karena orang baik tersakiti. Orang jahat itu karena apa? Karena memang hati kita paling dalam itu adalah maunya. Hati kita itu egois. Kekristenan mengajarkan kepada kita, masalah kita itu sebenarnya adalah natur dosa. Katakan sama-sama dengan saya, natur dosa. Natur dosa apa? Kita itu sebenarnya punya kecenderungan bukan baik. Kecenderungan kita itu jahat. Kita lihat ada orang, contoh ya, anak kita. Kita bilang, nak, kamu mesti rajin belajar. Jangan main game melulu. Terus anak kita ngomong apa? Itu temanku main game melulu. Orang tuanya nggak larang. Betul begitu nggak? Kenapa dia ngomong begitu? Kenapa dia ngomong begitu? Hah? Karena secara natural dia cuma mau sesuatu yang menyenangkan hatinya. Betul nggak? Kalau dia lihat, kok ada orang enak, ya udah dia ikutan, betul nggak? Karena dia pada hati paling dalam, dia cuma peduli pada dirinya sendiri. Saudara lagi ngantri, tiba-tiba ada orang nyerobot, yang nyerobot diladenin. Saudara ngapain? Marah? Marah? Cuman marah doang? Ikutan nyerobot kan? Paham saudara maksud saya? Saudara paham maksud saya? Terus kita bilang begini, habis kalau nggak nyerobot? Kalau nggak nyerobot? Saya tidak bilang, saudara, saya juga ngalamin itu. Kenapa? Karena kita sebenarnya harus mengakui, bukannya kita baik, bukan. Hati kita itu memang jahat. Kita harus menerima realita itu, bahwa hati kita itu memang cuma peduli kepentingan diri kita sendiri. Kenapa kita cemburu? Betul, saya mengafirmasi kita merasa tidak adil. Iya, saya paham, itu benar. Tapi kita mungkin daripada cuma menyalahkan bahwa ini harus adil, kita mungkin harus bertanya sama diri kita, mungkin masalahnya adalah karena memang kita cuma peduli pada sesuatu yang menyenangkan kita. Masalahnya di sana.
Ada satu realitas yang kita luput. Dalam hidup itu kita cuma lihat bahwa oh enak ya orangnya, oh enak ya, oh enak ya. Akhirnya apa? Sebenarnya masalahnya bukan orangnya itu jahat dan enak. Masalahnya itu adalah hati kita. Hati kita yang memang maunya enak saja. Kita lupa apa yang penting di mata Tuhan. Kita lupa bahwa sebenarnya kalau kita balik ke sini ya, ini balik nih. Apa mana tuh? Ya itu yang pertama. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Sekarang saya mau tanya, mau gemuk nggak? Hari ini lebih banyak orang mati kelaparan atau kegendutan? Tapi sebenarnya kita pengennya gendut atau tidak? Kadang-kadang kita tuh lupa realitas-realitas itu. Apa maksudnya realitas-realitas itu, saudara? Kita lupa bahwa sebenarnya kita berpikir dengan cara pikir kita yang sempit. Halo? Cara berpikir yang sempit itu yang kita punya. Makanya Asaf bilang apa? Aku sebentar dikit lagi cemburu. Karena aku berpikir dengan cara pikir sempit. Karena aku berpikir yang penting apa buat hatiku. Aku menuntut bahwa kalau aku berbuat benar, Tuhan berkati aku dong. Padahal siapa yang Tuhan, siapa yang manusia? Kita perintah siapa? Paham gak saudara? Tapi kita menuntut sama Tuhan, Tuhan kau harus memberkati aku karena ada orang jahat yang lebih diberkati daripada aku. Yang salah apanya? Hati kita sama. Hati kita sama. Kenapa? Karena hati kita cenderung cuma mau peduli pada diri kita sendiri. Kita lebih suka bermalas-malasan dapat duit, betul nggak? Daripada bekerja dapat duit. Kalau pilih mana? Kerja dapat duit atau malas dapat duit? Pak, maunya sih jujur-jujur passive income, Pak. Jalan-jalan aja kerjanya ke Hokkaido ya, ke London ya, ke Amsterdam, ke Nigeria. Tapi duitnya masuk terus, maunya begitu, Pak. Itu dia. Bukannya tidak salah kalau saudara bisa puji Tuhan, oke? Tidak salah itu semua. Tapi masalahnya adalah kita cuman mau dalam diri kita itu adalah malas-malesan. Hati kita cenderung jahat. Makanya Asaf bilang apa? Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah, memperhatikan kesudahan mereka. Pentingnya apa? Saudara melihat dari sudut pandang Tuhan. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, melihat dari sudut pandang Tuhan. Itu penting. Saudara datang ke gereja untuk supaya saudara belajar sudut pandang Tuhan. Amin. Saudara datang ke gereja supaya saudara melihat realita. Amin. Betul nggak? Saudara datang ke gereja supaya saudara dididik Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja tidak melihat dari sudut pandang Tuhan, saudara kehilangan berkat Tuhan. Kenapa saya bilang kehilangan berkat Tuhan? Yang ciptain hidup siapa? Yang tahu hidupnya mesti bagaimana itu siapa? Tapi kalau saudara tidak mengerti isi hati Tuhan, bagaimana saudara bisa hidup diberkati Tuhan? Amin. Itu penting. Nah, Asaf mengatakan sampai aku memperhatikan tempat kudus, datang kepada Tuhan, memperhatikan kesudahan orang-orang yang mujur itu. Asaf akhirnya mengatakan, sesungguhnya, baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga seringkali kita doanya minta apa? Tuhan muluskan jalanku, betul? Tuhan lancarkan jalanku. Kadang bahkan kita tuh bilang, ini kalau dari Tuhan lancar. Hati-hati. Tidak semua yang lancar itu bagus, betul? Betul? Kecelakaan biasa di jalan lancar atau jalan macet? Ada yang bilang di sini, saya kecelakaan Pak, kecelakaan parah waktu macet. Ada? Tidak ada. Makin jalannya lancar, makin kita bisa hati-hati loh. Betul? Biasa kecelakaan yang parah mobilnya yang lambat atau yang cepat? Tapi kita maunya mobilnya cepat atau lambat? Nah itu, hati-hati. Sudah paham maksud saya? Masalahnya bukan di mobilnya, masalahnya bukan di lancarnya, masalahnya di mana? Hati kita. Hati kita yang masalah.
Betul? Hidup kadang-kadang butuh rem. Setuju? Tapi kita maunya hidup itu selalu apa? Gas. Betul? Kita minta Tuhan, Tuhan saya mau gas, Tuhan saya mau lancar. Tuhan bilang, berhenti, nanti kecelakaan. Tidak mau tahu, pokoknya saya mau gas. Karena tetangga saya ini mobil di sebelah saya, dia banyak songongnya. Saya juga mau gas, saya mau ngalahin dia. Betul? Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh, saya tanya? Kita yang bodoh. Paham? Amin. Makanya hari ini saudara-saudara saya bilang, saudara jangan berdoa jalan hidup saudara lancar. Kalau saudara Tuhan kasih kelancaran, puji Tuhan. Tapi doa minta ini, Tuhan kalau boleh lancar-lancar. Tapi saya minta satu, hati yang takut akan Tuhan. Jadi waktu saya lancar, hati saya takut akan Tuhan. Hati saya waspada, jangan sampai saya tergelincir. Betul? Jangan sampai saya tergelincir. Sekarang saya tanya, orang gendut atau orang kurus yang kalau tergelincir parah? Nah, kalau saudara makin gendut, makin diberkati Tuhan, makin besar, makin kaya, sekali jatuh berantakan. Sekarang saya tanya, yang naik 3 lantai sama yang 1 lantai, yang jatuh mana yang paling parah? 3 lantai kan? Tapi doanya kita apa? Kita maunya apa doanya kita? Kalau bisa lantai 10 Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Kita lupa satu hal paling penting, bukan berkat Tuhan yang itu, berkat Tuhan di sini yang paling penting. Punyai hati yang takut akan Tuhan. Hari ini saudara-saudara, karena orang punya posisi ketinggian, joget-joget, lupa diri, betul nggak? Lupa diri bahwa ada rakyat menderita, kehilangan kepekaan. Masalah mereka apa? Bukan masalah gaji. Masalah mereka di mana? Di hati. Hatinya hilang kepekaan. Orang lagi susah, gaji naik, joget-joget. Akhirnya apa yang terjadi? Dirampok habis-habisan. Rakyat marah. Kenapa? Habis. Lah bubunya ikutan diambil kan? Ngatain apa? Ngatain apa? TOLOL. Saudara kalau sudah ketinggian, orang koreksi saudara, saudara udah nggak bisa. Betul? Kamu siapa? Kamu rakyat kecil. Nah, makanya dikatain apa? Tol, jalan tol. Tapi kalau dia punya hati rendah hati, mau dengar, oh iya saya ada salah, kami ada salah, oh iya maaf ya. Nggak terjadi kejadian ini, betul nggak? Halo, saudara paham maksudnya ini? Saudara paham maksudnya ini? Bagaimana kalau orang-orang ini, nah ini ada lagi satu ini, tahu ya? Katanya mau rampok duit negara ini. Bodoh betul ya. Ngomong apa? Kalau orang-orang ini tidak kaya, kalau orang-orang ini tidak punya jabatan, kalau orang-orang tidak punya pengawal, dan orang-orang ini tidak punya kuasa, sekarang saya tanya, terjadi nggak yang kayak begini-begini? Terjadi nggak? Jadi rupanya masalah kita tuh adalah bukan karena tidak kaya. Masalah kita tuh karena bukan tidak punya jabatan. Masalah kita karena tidak punya kuasa. Itu bukan masalah kita. Masalah kita adalah hati kita. Jadi makanya doa kita harusnya bukan minta yang ini semua. Yang ini semua saya percaya waktu Tuhan kasih, gampang sekali Tuhan kasih. Betul nggak? Doa kita harusnya apa? Benerin hati ini Tuhan. Supaya pada waktunya kalau Tuhan percayakan, aku bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Benerin hati ini Tuhan, supaya jangan waktu aku diberkati Tuhan, aku lupa dan mengatakan, Tuhan itu siapa? Itu kata Amsal. Betul? Apa yang salah? Asal mengakui, aku tuh dungu. Ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk, aku dungu. Asal mengakui, aku tuh manusia yang dungu. Aku manusia yang tidak punya hikmat Tuhan. Aku manusia yang tidak mengerti hikmat Tuhan. Makanya aku dungu. Tetapi aku dekat dengan Engkau.
Nah, makanya dekat dengan Tuhan akan menolong kita punya hikmat Tuhan. Bilang sama kiri kanan, ayo lebih dekat sama Tuhan. Nah, bilang sama kiri kanan, makanya jangan malas ke gereja. Ya, saudara ke gereja bukan nanti pulang, saudara, terjadi mujizat Pak. Kenapa? Tadi dalam sakuku tidak ada duit, sekarang ada duitnya. Bukan itu. Kalau begitu saudara-saudara tidak bedanya saudara bikin gereja kayak Gunung Bromo. Saya tahu Gunung Bromo. Saya tidak tahu soalnya di sini gunung apa. Orang doa minta apa pesugihan di gunung apa saya tidak tahu. Gunung Kawi. Nah, gereja bukan Gunung Kawi. Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Tuhan kita Tuhan yang bisa memberkati, amin. Tapi jangan perlakukan Tuhan kayak Gunung Kawi. Jangan. Datang cari Tuhan, minta supaya Tuhan benarkan, pulihkan ini hati ini, supaya aku punya hikmat yang benar. Datang ke gereja bilang sama Tuhan, Tuhan supaya aku jadi suami yang benar, jadi suami yang takut akan Tuhan. Aku bukan kontrol istriku, anakku karena aku kasih uang belanja, tapi mereka mengasihi, menghormati aku karena aku seperti Bapa di sorga. Aku punya kasih seperti Bapa, makanya mereka hormat sama aku. Bukan karena kalau mereka tidak hormat, aku tidak kasih uang belanja. Betapa kasihannya engkau, bapak-bapak, yang engkau menuntut hormat istri anakmu karena engkau kasih uang belanja. Amin. Minta sama Tuhan punya Tuhan, aku biar jadi istri yang menghormati suami, menolong dia, menjadi penolong, bukan perongrong suamiku. Amin. Bukankah itu yang kita cari sama Tuhan? Jadi makanya masalah kita tuh apa? Diri kita. Masalah kita bukan karena kita tidak punya jabatan. Masalah kita bukan karena kita tidak punya uang. Oh, saya tidak menampik, kita butuh uang, betul? Dan Tuhan terlalu gampang untuk kasih itu. Tuhan bisa bikin mujizatnya, terlalu gampang itu. Tapi pastikan bahwa mujizat pertama yang terjadi dalam hidupmu adalah hatimu diubahkan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Karena itu Yesus jadi jawabannya. Saya mengerti nggak Yesus jadi jawabannya itu apa? Bukan cuma Yesus bawa kita ke surga, bukan. Tapi Yesus jadi jawabannya, artinya apa? Melalui Yesuslah kita mengerti dunia ini mana yang penting, mana yang tidak penting. Melalui Yesuslah kita mengerti dunia ini saya mesti jadi seperti apa. Bukan seperti yang di Instagram, bukan seperti yang di TikTok, bukan. Melalui Yesuslah saya mengerti bahwa ternyata hidup ini adalah melayani. Dunia ini menipu kita dengan berbagai macam realitanya. Tapi melalui Yesus dia sadarkan kita bahwa yang terbesar ternyata adalah yang terkecil. Yang pemimpin adalah yang melayani. Yesus menyadarkan kita bahwa dunia ini bukan tempat bagi orang-orang yang kaya, punya jabatan, bukan. Dunia ini seharusnya yang di hadapan Tuhan, dalam kerajaan Allah, yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sekarang saya tanya, bagaimana saudara meresponi firman Tuhan ini? Saya percaya bahwa hari ini saudara mendapatkan satu kebenaran, amin. Saya percaya hari ini saudara disadarkan akan kebenaran, amin. Jadi kalau saudara lihat kemunjuran orang-orang fasik, kemunjuran itu semu. Kenapa? Karena mereka akan gampang jatuh, karena mereka akan gampang hancur. Tapi saya percaya orang-orang yang di dalam Tuhan akan kuat di dalam Tuhan. Saudara pulang dari ruangan ini, saudara pulang sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara pulang sebagai orang-orang yang punya pengharapan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa.